Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di channel AA Education. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi Akidah Akhlak kelas 12 semester 1, bab 4, yakni tentang etika bergaul dalam Islam. Kita akan membahas materi ini bersama Ainur Dwi Cahyaning Putri, Dewi Yasmini Swatu Nabilah, Jihan Oktavia Riyadi, Kailonisa Cauta Sabina, Khalidah Novelina, Medina Khairunisa Bastian, dan Nafada Mardatillah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja bahas materinya. Tapi jangan lupa, jangan skip videonya dan tonton terus sampai habis. Sebab yang pertama adalah pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu yang mempelajari tentang yang baik dan yang buruk dan tentang hak serta kewajiban. Secara bahasa Arab, etika berarti adab. Adab adalah perilaku atau kebiasaan yang bernilai baik. Nah, menurut Al-Jurnajani sendiri, adab adalah pengetahuan yang menjauhkan dari kelalaian. Sedangkan bergaul adalah interaksi antara individu atau kelompok. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari etika bergaul adalah aturan, tingkah laku, atau perbuatan untuk berinteraksi sesama manusia baik secara individu maupun kelompok. Islam mengajarkan etika bergaul dengan baik. Contohnya seperti Islam mengajarkan tata cara berjalan, yang dimana kita sebagai seorang muslim harus berjalan dalam keadaan rendah hati dan tetap menjawab sapaan kepada orang yang meskipun orang itu jahil. Dan ada juga ajaran Islam untuk tidak bermusuhan dalam bergaul. B. Macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Kita sering berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Interaksi tersebut berbeda tergantung umur lawan bicara. Maka dari itu, etika bergaul berdasarkan segi umur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua mencakup bapak dan ibu kandung, kedua mertua, dan guru. Menurut hadis dari riwayat Hakim dan Ibnu Hibban menyebutkan bahwa keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian. Menurut Imam Al-Ghazali, etika terhadap guru yaitu meminta izin ketika hendak bertanya, harus menundukkan kepala, tidak berburuk sangka kepada guru. Terdapat 7 etika terhadap orang tua menurut Imam Al-Ghazali, yakni mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, tidak berjalan di depan orang tua, mencari ridho kedua orang tua, bersikap rendah hati kepada orang tua, tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua, sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Yang kedua adalah etika dalam Al-Quran. A. Sopan. Seperti yang telah disebutkan oleh Quran Surah Al-Isra ayat 24, yang berarti, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. B. Santun. Mengutip dari Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang bermakna, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. C. Menolak dengan halus perintah buruk, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 15, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Yang ketiga adalah etika berdasarkan hadis. D. Menghormati dengan penuh kasih sayang. Menurut hadis riwayat Baihaqi, menyebutkan bahwa, "Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga." E. Mendahulukan orang yang lebih tua. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi berkata, "Sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua." Selanjutnya, etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah individu-individu yang memiliki usia atau tingkat perkembangan yang kurang lebih sama dan memiliki hubungan yang erat serta saling bergantung. Teman sebaya sendiri bisa jadi seperti teman sekolah, teman bermain, atau teman dengan minat yang sama. Dalam bergaul dengan mereka, tentunya kita harus melakukan pemilihan. Bukan berarti kita memusuhi yang lain, tapi ini sebagai bentuk penyaringan untuk lingkungan yang lebih baik. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 9 cara dalam memperlakukan teman sebaya. Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya. Yang kedua, menutup aib teman. Yang ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kelima, memanggil teman dengan panggilan yang baik. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik kepada teman. Yang ketujuh, mendoakan sahabat ketika masih hidup ataupun sudah wafat. Yang kedelapan, menyapa teman ketika bertemu. Dan yang terakhir, menyukai teman dengan tulus. Di dalam Al-Quran, kita juga diajarkan untuk bersikap seperti berikut. Yang pertama, tolong-menolong. Tolong-menolong ini dijelaskan dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang memiliki arti, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Pada ayat ini sudah jelas kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Selanjutnya, berkata baik. Perintah ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 53 dengan penjelasan, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Yang ketiga, menjaga persaudaraan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah mereka yang usianya lebih muda daripada kita, seperti anak-anak, adik kandung, adik kelas, dan sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukan mereka dengan cara, yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda, yang kedua, memberikan teladan yang baik, yang ketiga, membimbing dan memberikan tuntunan ke arah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kita dianjurkan untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Berdasarkan perbedaan gender, etika pergaulan dibagi menjadi dua, yaitu etika bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kedua jenis pergaulan tersebut yaitu A. Bersahabat karena Allah, menjalin persahabatan dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan pribadi. B. Menjaga aurat, menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjaga kehormatan diri. C. Menjaga kemaluan, menahan diri dari perbuatan yang dilarang dan menjaga kehormatan diri dengan tidak mendekati zina. Dilanjutkan dengan pentingnya etika bergaul dalam Islam. Etika bergaul dianggap sangat penting karena merupakan bagian dari ajaran Islam, iman, dan ihsan. Etika ini adalah bukti praktik nyata keyakinan terhadap agama Islam, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran.
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Dilanjutkan, Islam juga melarang permusuhan yang sering muncul dari perilaku buruk dalam pergaulan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dua dalil tadi menunjukkan pentingnya etika bagi manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan mewariskannya agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya serta manusia. Dalam Islam telah menjelaskan bahwa dampak positif dari beretika baik adalah mendatangkan kecintaan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kemudian etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Nah, itu tadi video penjelasan dari kami tentang etika bergaul dalam Islam. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.